Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan hari ini kawan-kawan, adalah hari ketiga persiapan uji kompetensi untuk mata kuliah untuk mata kuliah hematologi. Ya. Nah, kenapa mata kuliah hematologi? Karena kawan-kawan kemarin berdasarkan hasil TOUKO kelihatan kalau mata kuliah hematologi ini belum dimaksimalkan. Ya. Nah, jadi kawan-kawan supaya kawan-kawan tahu dulu bahwa sebenarnya uji kompetensi ATLM yang insya Allah dilaksanakan tanggal 24 sampai tanggal 26 Oktober 2020 ini, itu nanti mata kuliah yang perlu kawan-kawan fokuskan itu sebenarnya ada 3. Ya, yang perlu difokuskan itu ada 3, hematologi, kimia klinik, sama mikrobiologi. Karena 3 mata kuliah ini yang soalnya paling banyak. Hema ada 40 soal, kimia klinik ada 40 soal, mikro ada 35. Ada 115 soal dari 180. Jadi dari 180 ada 115 soal. Nah, kalau seandainya kawan-kawan bisa menjawab 115 soal itu dengan benar, maka ya kawan-kawan sudah pasti hasilnya bakal kompeten. Ya, jadi jangan khawatir, pokoknya kalau fokusnya ke 3 mata kuliah dan benar ketiga-tiganya, maka tentu saja kawan-kawan sudah bakal dianggap kompeten. Apalagi kalau misalnya ditambah dengan mata kuliah-mata kuliah yang lain. Tentu saja pasti bisa bisalah dianggap sebagai kompeten. Ya. Nah, jadi kawan-kawan di hematologi, sebentar, di hematologi itu materinya berdasarkan blueprint yang dibagikan oleh Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Anti Teknologi Laboratorium Medik, ya, bahwa sebenarnya blueprint ini maksudnya kisi-kisi. Jadi kisi-kisinya untuk untuk mata kuliah hematologi hanya 9 materi ini aja untuk D3. Untuk D3 hanya 9 materi ini aja. Ada hemoglobin, leukosit, eritrosit, trombosit, LED, indeks eri, hitung jenis, hematokrit, sama hemostasis. Jadi ada 9 materi. Nah, 9 materi ini kawan-kawan adalah 9 materi ditambah lagi pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Berarti ada 27 soal baru. Ya. Ada tiga variasi, ada analitik, pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Ada 3, tambah ada 9, berarti baru 27 soal. Nah, ada lagi bentuk soal, ada lagi fokus soalnya, apakah nanti ke etikanya, ke teknik pemeriksaan, dan lain-lain. Jadi banyak soalnya, sehingga hematologi bisa dibilang materinya lumayan banyak sebenarnya. Jadi, kalau mengandalkan pengayaan hari ini tentu tidak cukup. Gitu ya. Kalau mengandalkan pengayaan hari ini tentu tidak cukup, maka kawan-kawan harus banyak-banyak baca buku. Gitu ya. Banyak-banyak baca buku. Nanti buku apa yang perlu dibaca nanti saya kasih tahu. Ya. Nah, jadi kawan-kawan, bentar. Nah, baik, jadi kawan-kawan, kenapa mau buka ini? Iya. Nah, jadi kawan-kawan, blueprint-nya berdasar ini, sehingga kita bakal membahas tentang ini saja. Tapi kawan-kawan, sebelum itu, kawan-kawan harus dulu bahwa yang saya bahas ini hanya masalah analitik saja. Sedangkan pra-analitik, kawan-kawan harus mempelajari ulang lagi tentang, misalnya ada contoh nih soal, misalnya seorang ATLM diminta untuk melakukan pemeriksaan laju endap darah misalnya. Maka tabung reaksi yang disiapkan adalah yang berwarna apa? Jadi warnanya apa kalau misalnya pakai LED? Nah, atau misalnya seorang ATLM diminta untuk melakukan pemeriksaan darah lengkap. Pada saat diterima ternyata sampel mengalami bekuan, apa yang harus dilakukan oleh ATLM tersebut? Nah, yang saat itu yang bentukannya seperti itu harus kawan-kawan pelajari lagi. Harus seperti apa sih caranya? Ya, kalau bisa ya ada yang membuat bingung seperti itu. Nah, itu kegiatan-kegiatan para analitik.
Nah, kalau analitiknya, maka kita akan bahas yang bagian analitiknya saja. Karena saya kira kalau pra-analitik kawan-kawan, apa ya namanya, apalagi ini dari sekian banyak ini ada yang bekerja, sedang bekerja, atau sedang dalam kesibukan lain? Ada? Boleh di raise hand kalau misalnya ada. Supaya bisa di ini, bisa di atas, ya, apa sih namanya, bisa dibedakan gitu. Ya. Nah, baik kawan-kawan, kita masuk ke hemoglobin dulu ya. Jadi kawan-kawan yang kita tahu bahwa hemoglobin itu ada dua, ya, ada Hb Sahli, ada cyanide hemoglobin. Nah, Hb Sahli kawan-kawan, kalau pertanyaannya kan misalnya harus menyiapkan reagen apa untuk pemeriksaan Hb Sahli, maka tentu saja adalah reagennya harus punya kemampuan untuk mengubah hemoglobin menjadi asam hematin. Ubah hemoglobin menjadi asam hematin. Nah, tentu saja nanti ada kawan-kawan bakal apa ya namanya membahas gitu ya. Misalnya pertanyaan gini, misalnya seorang ATLM diminta untuk melakukan pemeriksaan hemoglobin Sahli. Gitu ya. Kemudian Kemudian reagen apa yang harus disiapkan oleh ATLM tersebut misalnya. Nah, tentu saja yang bisa mengubah menjadi asam hematin yaitu HCl yang 2N. Yang 2N, maaf. Nah, kalau misalnya cyanide HB biasanya juga pertanyaannya menyiapkan reagen. Reagen apa? Nah, reagennya tentu saja adalah reagen Drapkins. Yang mana reagen Drapkins ini kandungannya adalah kalium cyanida atau kalium ferrocyanida dan kalium ferrocyanida. Dia akan mengubah semua jenis HB menjadi cyanide hemoglobin dan kemudian dibandingkan dengan bahan standar. Nah, ini hemoglobin kawan-kawan. Kemudian hitung jumlah baik itu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Kemarin waktu Telkom katanya ada soal hitungan gitu ya, soal hitungan. Kawan-kawan diminta untuk membawa kalkulator dipersilahkan untuk membawa kalkulator. Nah, kita kurang tahu apakah nanti pada saat pelaksanaan hukumnya kawan-kawan dipersilahkan untuk membawa membawa kalkulator juga atau enggak, kita nggak pernah tahu. Jadi bagaimana solusinya? Nah, jadi gini, triknya adalah dengan soal 180 menit, dengan soal 180 buah, dengan waktu hanya 180 menit, artinya kawan-kawan itu harus menjawab satu soal masing-masing 1 menit. Ya. Nah, kalau misalnya hitungannya susah, maka tentu waktu yang dibutuhkan untuk menjawab satu soal lebih dari 1 menit. Artinya apa? Artinya hitungannya bakal gampang. Hitungannya bakal mudah. Sekarang, kayak bagaimana trik hitungan mudah itu, yang penting kawan-kawan tahu ini dulu. Jadi rumus yang paling gampang untuk hitung jumlah itu adalah rumus ini kawan-kawan. Sel yang ditemukan dikali pengenceran dibagi dengan volume. Ini adalah rumus yang termudah daripada yang beredar selama ini yang PDP kali TKP kali KKS, KKH dan seterusnya itu menurut saya terlalu sulit, lebih gampang yang ini. Karena ini yang perlu dicari cuma 3. Kalau yang rumus yang lain kan yang perlu dicari lumayan banyak. Ini yang perlu dicari cuma 3. Sel yang ditemukan berapa, pengencerannya berapa, volumenya berapa. Ya, baik. Coba kita satu-satu dulu, pengenceran dulu deh. Nah, kalau pengenceran kawan-kawan, nanti soalnya misalnya, contoh misalnya soalnya darah dengan darah diencerkan 50 mikroliter ditambahkan dengan larutan pengencer sekian gitu. Nah, apa ya? Jadi biasanya kalau misalnya pertanyaannya adalah hitung jumlah leukosit misalnya. Pertanyaannya misalnya hitung jumlah leukosit. Maka kawan-kawan biasanya soal yang muncul itu pengencerannya artinya 20 kali. Jarang ada pengenceran modifikasi. Ya, walaupun waktu kita kuliah soal-soal yang muncul adalah pertanyaan-pertanyaannya pengencerannya modifikasi. Tapi kalau waktu hukum jarang yang modifikasi. Ada, cuman jarang. Bahkan sejauh saya tahu belum pernah ada soalnya yang modifikasi. Selalu saja soalnya itu sesuai pekerjaan di lapangan, yaitu pengencerannya 20 kali.
kalau untuk leukosit. Kalau untuk trombosit dan eritrosit biasanya sesuai juga pengencerannya 200 kali. Jadi lihat pertanyaannya. Kalau pertanyaannya adalah eritrosit, maka kemungkinan besar pengenceran yang digunakan adalah 200 kali. Ya. Nah, itu ya. Jadi logikanya aja gitu. Apakah pasti ya kita kurang tahu juga, cuman dugaannya adalah seperti itu. Nah, pengenceran. Jadi pengenceran ini kawan-kawan, dan baca nanti soalnya, kalau misalnya soalnya pengencerannya berapa kali dia sesuaikan. Cuman biasanya dipakai kalau leukosit maka pengencerannya 20 kali, kalau eritrosit ataupun trombosit pengencerannya 200 kali. Sekarang volume. Nah, volume ini kawan-kawan, volume kamar hitung. Jadi ini sepanjang ini adalah 3 mm. 3 mm. Artinya dari setiap ruas ini masing-masing punya 1 mm. Setiap ruas punya masing-masing 1 mm. Sama, ini pun 3 mm, berarti tiap ruas juga punya 1 mm. Sama ya. Nah, artinya satu kotak ini nih, satu kotak yang ini. Satu kotak ini isinya adalah 1 dikali 1 dikali hanya 1 dikali 1 kali 1 per 10. Tingginya adalah 1 per 10 atau 0,1 mm. Ya. Nah, ini untuk satu kotak ini. Artinya kalau kita periksa leukosit, kalau pertanyaannya leukosit, maka yang diperiksa tentu 4 kotak ini dong. Ini untuk pemeriksaan leukosit, ini untuk pemeriksaan leukosit, pemeriksaan leukosit. Jadi kalau misalnya ada 4 kotak, berarti tinggal dikali 4 dikali 1 dikali 1 kali 1 per 10. Gitu. Ya. Ini kalau kita ngomong leukosit. Kalau kita ngomong eritrosit maupun trombosit, biasanya yang diperiksa itu cuman 5 bagian dari 25 kotak ini. Ini kan satu kotak leukosit dibagi 25. Dibagi 25, dan dari 25 yang diperiksa cuman 5. Dari 25 yang diperiksa cuman 5. Artinya kayak apa? Berarti kalau untuk yang eritrosit maupun trombosit, ini artinya 1 kali 1 kali 1 per 10. Karena kita cuma meriksa 5 bagian dari 25, maka tinggal dikalikan 5 bagian dari 25. 5 bagian dari 25. Artinya 5 bagian dari 25 itu berapa? Kan sama aja 5 bagian dari 25. Sama aja loh, lawan 1 per... Betul ya? 5 bagian dari 25 sama dengan 1 per 5 kan ya? Baik. Nah, ini volumenya. Jadi kalau volume, kalau pertanyaannya leukosit, maka pakai aja yang ini. Kalau misalnya pertanyaannya eritrosit atau trombosit, pakai aja yang ini. Baik, lanjut ya. Aku nggak bisa lanjut sih. Loh. Masih muncul coretannya. Nah, contohnya, salah coretan tadi. Contohnya adalah, misal, ini soalnya soal eritrosit ya. Soal eritrosit ataupun trombosit. Eritrosit aja dah, eritrosit. Misalnya, jadi soal UKOM itu kan soal cerita ya bentuknya ya. Jadi karena bentukannya soal cerita, maka abaikan semua kata-kata selain yang diketahui. Abaikan aja yang lain, yang penting adalah kata-kata yang diketahuinya. Yang diketahui apa yang kita perlukan? Pengenceran. Pengencernya berapa? Oh, pengencernya 200. Ya. Karena ini periksa eritrosit, maka pengencernya 200. Sel yang ditemukan? 322. 322. Nah, kamar hitungnya berapa? Kamar hitungnya 5. Ya. Jadi kalau misalnya ada soal, contoh soal. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan, hitung jumlah eritrosit. Ditemukan, berarti kan kita, informasi yang kita perlukan hanyalah
pengenceran pemeriksaannya apa, habis itu pengencerannya berapa, jumlah sel yang ditemukan berapa, kamar hitungnya berapa. Yang kita perlukan kan cuma itu ya. Selain itu kayaknya kita nggak perlu deh. Nah, jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya tadi adalah pengenceran kali jumlah sel atau jumlah sel yang ditemukan dikali pengenceran dibagi dengan volume. Baik, kita masukkan nih 322 kita masukkan jumlah sel yang ditemukan. 200 kita masukkan pengenceran. Nah, kamar hitungan di kotak dihitung tadi karena kita menghitungnya 5 kotak kecil, maka 5/25 atau sama aja lawan, ini sama aja lah. Sama aja. 25/25 sama aja lawan 1/5. Kita masukkan ke dalam rumus. Kita hitung 322 kali 200 kali 5 kali 10 sama aja kalau lah ini kalau misalnya pindah ruas naik ke atas sama aja. Ya. Nah, hitung. Jadi kita hitung. 322 kali 200 kali 5 kali 10. Triknya adalah kalau pengencerannya 200, pengencerannya 200 nih. Kawan-kawan tahu pengencerannya 200. Kotak kecil yang dihitungnya tetap 5. Ya. Kalau kotak kecil yang dihitung tetap 5, habis itu ke sini. Dihitung tetap 5, habis itu pengencerannya 200, maka berapapun ini berapapun ini, tinggal dikali 10.000, tinggal tambahin nolnya 4 biji. Sekali lagi, kalau misalnya pengencerannya 200, kotak kecil yang dihitungnya 5, maka berapapun sel yang ditemukan, tambahin nolnya 4 biji. 322, nolnya tambahin 4 biji, 1, 2, 3, 4. Ya. Sekali lagi, kalau pengencerannya 200, kotak yang dihitungnya 5, maka berapapun sel yang ditemukan dikali 10.000. Gampang kan? Gak perlu kalkulator kan? Kemarin kalau ada salah pertanyaannya apa ya? Orang ATLM melakukan pemeriksaan apa gitu ya? Pemeriksaan eritrosit ditemukan eritrosit sebanyak sekian buah gitu. Nah, maka berapa jumlah selnya? Maka jumlah selnya tinggal tambahin nolnya 4 biji, 2, 3, 4. Ini contohnya kayak ini. Ini kan contohnya yang eritrosit. Kalau contohnya trombosit, Bang, Pak. Trombosit kebetulan kedinget mau lah, kita bikin sebentar. Lewat sini aja nah. Nah, misalnya nih, misalnya pertanyaannya diketahuinya. Pengencerannya misalnya 20 kali. Ini kita periksa leukosit lah. Kita periksa leukosit. Ini kan eritrosit, ini leukosit. Habis itu pengencerannya 20 kali, habis itu sel yang ditemukan, misalnya sel yang ditemukan itu misalnya 102 misalnya. 102 sel. Yang diperiksa berapa? Kamar yang diperiksa ada 4. Maka jawab, masukkan ke dalam rumus. Jawab, berarti pengenceran dikali jumlah sel yang ditemukan dibagi volume. Berarti pengencerannya berapa? Pengencerannya 20. Dikali jumlah sel 102. Ya kan? Dibagi 1 dikali 1 kali 1/10. Karena meriksanya di 4 kamar, maka tinggal dikali 4. Ya. Berapa? Kita hitung. 20 dikali 102, habis itu dibagi, kita tahu kalau tadi naik ruas berapa 1/10, berarti kali 10, dibagi berapa di bawahnya? Dibagi S, dibagi 4. Nah, sama dengan. Supaya nyaman menghitung, 20 kawa bagi 4 kan kawa berdahulu nih, 20 bagi 4 nih. Gampang nih, berarti 5. Ya lah, berarti sama aja lawan 102 dikali 5 dikali 10.
Nah, triknya adalah artinya kalau misalnya, kalau misalnya pengencerannya 20, kamar yang dihitungnya 4, sekali lagi kalau pengencerannya 20, kamar yang dihitungnya 4, maka berapapun sel yang ditemukan dikali 50. Ulangi lagi. Kalau pengencerannya 20 kali, pengencerannya 20 nih, kamar yang dihitungnya 4 untuk pemeriksaan leukosit, maka berapapun sel yang ditemukan tinggal dikali 50. Ya, gampang ya, tinggal dikali 50. Apakah perlu menghayal? Sedikit setumet 5 dikali 102. Berapa tuh 5 kali 102? 10, 1, 5, 510. Ya, Pak? Ini kan tinggal dikali 5. Berarti ini sama dengan 510. Tambahin nolnya sebiji. Berarti jadi 5100 sel per milimeter per detik. Semudah itu ya kalau soalnya bentukannya kayak ini. Selama P-nya pengencerannya 20 kali, kamarnya ada 4. Ini adalah triknya supaya kawan-kawan gampang pertanyaan menghitung. Ujarnya semalam ngalih benar menghitungnya keadaan biasa aja. Nah. Oke, lanjut. Maaf. Nah. Laju endap darah lagi. Nah, pertanyaan-pertanyaan seputar laju endap darah itu adalah pertanyaan seputar persiapan dan juga beberapa faktor penyebabnya. Jadi misalnya ini kesalahan-kesalahannya ya. Jadi misalnya ada pertanyaan seorang ATLM melakukan pemeriksaan laju endap darah. Nah, kemudian setelah 1 jam si ATLM tersebut datang ke lab, baru diketahui bahwa si tabungnya itu miring. Nah, maka apa yang akan terjadi pada hasilnya? Ya, itu contohnya. Nah, berarti kan kalau misalnya miring, maka tentu saja dia bakal memberikan hasil yang palsu, bukan hasil yang sebenarnya. Si reaktif protein, rujukannya juga kawan-kawan harus ingat ya, nilai normalnya. Karena itu kayaknya bakal jadi pertanyaan deh di nilai normal ya. Baik, hematokrit. Hematokrit mirip-mirip kayak LED. Jadi kalau misalnya hematokrit ini pertanyaannya juga seputar persiapan dan seputar seputar faktor-faktor. Jadi misalnya pertanyaannya seorang ATLM melakukan pemeriksaan hematokrit setelah disentrifus, ternyata sentrifusnya kecepatannya tidak bisa lebih dari 4000 RPM. Apa yang harus dilakukan oleh ATLM tersebut? Ya, jadi itu contohnya. Erythrocyte index. Jadi erythrocyte index MCV, MCH sama MCHC. Untuk kawan-kawan yang belum hafal dan sulit membedakan apa itu MCV, MCH sama MCHC, sebenarnya ada caranya. Ada jembatan kelincinya. Jembatan kelincinya apa? Jembatan kelincinya kalau kalau MCV adalah makanya MCV yang dihafal ini V. MCV V itu adalah PCV. Nama lain hematokrit adalah PCV. Berarti kalau misalnya MCV berarti adalah PCV. Berarti PCV dibagi jumlah eritrosit dikali 10 femtoliter. Karena volume satuannya femtoliter, ini satuannya mikron ya. Satuannya femtoliter. Jadi kalau MCV berarti PCV dibagi dengan jumlah eritrosit dikali sama 10 femtoliter. Ya. Nah, kalau MCH caranya menghafalnya adalah H.
H berarti adalah hemoglobin. Berarti hemoglobin dibagi dengan jumlah RI. Dikali sama 10 pikogram. 10 pikogram. Kalau MCHC gampang lagi. MCHC berarti ada H dulu, berarti H-nya di atas. C-nya adalah VCV, anakannya di bawah. Berarti ini jembatan kelincinya supaya kawan-kawan gampang menghafal MCV, gampang membedakan dan menghafal MCV, MCH sama MCHC. Ya. MCV, MCH sama MCHC. Yang normalnya juga apa? File hemostasis kawan-kawan harus baca-baca karena kawan-kawan belum pernah melakukan PTA-PTT, jadi tentu saja kada kawan membayangkan bagaimana pelaksanaannya. Sedangkan BT, CT saya yakin kawan-kawan pernah, karena pernah kita praktikkan, maka tentu saja kawan-kawan pasti bisa menghayalkan bagaimana dan apa itu BT, CT sama BT, CT, CR sama RL. Semuanya kan bisa ya. BT itu yang kalau kawan-kawan ingat kita lukai cuping telinganya, kemudian didiamkan beberapa saat sampai darahnya berhenti. Kalau CT itu kita diamkan beberapa saat sampai darahnya benar-benar beku. Ini BT, CT, sama CR, sama rampelit. Ini bentuk-bentukan dari si eritrosit. Nanti ini bakal saya bagi juga kalian materinya. Jadi buat kawan-kawan lihat-lihat gambar. Lihat-lihat gambar. Ini contohnya inklusi dalam sel. Kalau ada di dalam soal. Soalnya ujarnya siapa semalam tuh di Ukom ada soalnya bergambar kayak ini. Nah, kurang tahu adakah komponen sel inklusi dalam eritrosit ini di soalnya semalam. Oke. Hitung jenis, maka kalau hitung jenis tentu saja eosinofil, kawan-kawan harus kenal apa bentukannya eosinofil. Eosinofil ini bentukannya kayak ini, yang mana yang membedakan eosinofil dengan segmen adalah sitoplasmanya. Kalau sitoplasma eosinofil, dia granulanya bakal gede-gede, sedikit lebih gede, dan memenuhi sel, sehingga granulanya ini terlihat, sitoplasmanya terlihat seperti berwarna merah, padahal itu warna granula. Globusnya warna biru. Nah, beda lah lawan sinetrofil. Kalau sinetrofil karena granulanya kurang banyak dan kurang tebal, maka warnanya itu tidak setua eosinofil. Warna merahnya tidak setua eosinofil. Nah, kalau misalnya belum berbentuk benang, belum ada ininya benangnya, maka ini disebut dengan segmen. Kalau ada ininya maka disebut dengan batang. Basofil meningkat pada alergi, meningkat pada mieloproliferatif. Ini adalah basofil tadi. Adalah basofil kawan-kawan dan kawan-kawan belum pernah lihat ya seumur-umur ya. Kemudian monosit. Oke. Nah, monosit itu apa? Bedanya monosit dengan Oke, monosit. Nah, monosit, apa bedanya monosit sama limfosit? Kalau limfosit intinya hampir memenuhi sel ya. Kalau monosit intinya bisa dibilang masih banyak yang longgar. Ini masih banyak yang longgar, ini kan selnya nih. Ini sel monosit nih. Sel monosit. Nah, intinya seini aja intinya. Sedangkan lihat yang limfosit. Limfosit segede ini, intinya hampir memenuhi sel. Ya, itu bedanya. Tapi kan Pak, itu kalau limfositnya kecil, kalau limfositnya besar, intinya juga sama, kada memenuhi sel. Kalau limfositnya besar. Terus kayak apa membedakan antara limfosit besar lawan monosit? Nah, cara membandingkannya tentu dengan lihati intinya. Inti limfosit besar ini ukurannya kurang lebih sama lawan eritrosit. Ini eritrosit nih, yang di ini eritrosit ganalnya.
Jadi kurang lebih sama kan? Kalau sama benar ya ada lah, cuman kurang lebih aja kan? Kurang lebih aja. Nah beda lawan monosit. Kalau monosit intinya pun bentuknya aneh-aneh. Kadar rapi bulat kayak limfosit gitu ya. Ini adalah hitung jenis. Jadi kawan-kawan harus bisa membedakan yang mana eosinofil, yang mana neutrofil, yang mana basofil, yang mana monosit gitu ya. Kalau trombosit tentu kawan-kawan melihat ini. Nah, ingat-ingat juga kawan-kawan cara mewarnai juga itu harus ingat. Kawan-kawan harus tahu cara mewarnai apa namanya mewarnai sediaan harus hafal juga. Kenapa kawan-kawan memakai kenapa kalau pakai Retromanowski kada perlu alkohol sedangkan pakai Gimsa perlu alkohol? Apa sih gunanya alkohol pada saat pewarnaan itu juga kawan-kawan harus kawan-kawan harus ingat karena itu kayaknya bakal masuk jadi soal ya. Nah, habis gitu ya. Jadi itu tadi kawan-kawan yang bisa saya sharingkan hari ini. Sebentar saja ya, sebentar sekali ternyata. Nah, itu saja yang bisa saya sharingkan. Mungkin kawan-kawan bisa belajar lebih lanjut lagi pakai buku punyanya Ganda Subrata. Pasti punya ya, buku Ganda Subrata ya kayaknya ya. Sebentar aku carikan gambar yang agak cantik. Ini saya ambil salah satu contoh buku di Shopee. Jadi pakai aja, kawan-kawan boleh gunakan e-commerce masing-masing untuk membeli buku ini. Nah, buku ini kawan-kawan adalah, kelihatan deh tuh. Buku ini kawan-kawan adalah rujukan soal. Banyak para pembuat soal merujuk soalnya dari buku ini, mengambil rujukan soal dari buku ini, bukunya Ganda Subrata. Aku yakin kawan-kawan ada aja yang diisi. Sok silahkan dibeli, kayak apa caranya nukar. Karena ini murah aja, cuma 19.000 coba di Shopee. Kumpulan berdua, ongkos kirimnya bagi dua, atau kalau ada yang gratis ongkir, apalagi. Itulah lebih murah lagi. Nah, jadi ini murah benar. Dan buku ini kawan-kawan adalah buku yang paling rancak dijadikan rujukan dalam soal UKOM. Ya, paling banyak soal UKOM diambil rujukannya adalah buku ini. Jadi ini pas gasan baca-baca, sok ditukar. Murah aja juga 19.000, 30 paling larang rasanya. 30.000 ada aja yang anak 30.000. Dan ini cantik masih walaupun buku tua tapi masih dipakai sampai sekarang. Cantik sekali, bagus sekali. Nah, selain buku ini, saya juga menyarankan buku ini. Selain buku tadi, kalau tadi kan murah, maka harusnya bisa lah beli, masa kada bisa beli cuma 20.000. Kita bisa lah beli, itu murah benar. Nah, kalau misalnya ini juga bagus gasan bacaan rujukan. Kenapa? Karena ini banyak dipakai kawan-kawan. Banyak juga dipakai oleh oleh tukang olah soal, oleh para dosen yang mau olah soal hematologi. Ini banyak dipakai nih. Jadi sayang kalau kawan-kawan kada membacai. Nah, ini bagus sekali gasan bahan bacaan kawan-kawan membaca tentang hematologi. Ya, apalagi waktunya mepet memang kalau hendak nukar ini, tapi ya kada apa-apa kalau misalnya hendak nukar. Terus kawan-kawan selain itu, kalau ini baru iklan. Tadi kada iklan, tadi hanya saran pembeli buku. Tadi hanya saran pembelian buku, kawan-kawan boleh beli buku dari sana. Ya, boleh silahkan beli buku gasan bacaan kawan-kawan untuk menuju uji kompetensi tanggal 24 sampai tanggal 26 nanti. Nah, terus kawan-kawan ada buku lagi satu. Nah, ini buku hematologi, ini bahas tentang hematologi aja. Memang bakal terbit baru akan rilis di bulan depan sih sebenarnya. Jadi ada di toko-toko buku bulan depan. Jadi kalau misalnya kawan-kawan mau baca buku ini juga boleh. Gitu ya, tapi bulan depan pas sudah tuntuk hukumnya. Jadi kawan-kawan silahkan kalau misalnya beli. Kayaknya harusnya beli, Bang. Kenapa harus beli? Pertama karena materinya khusus membahas hematologi aja. Ya. Kenapa harus beli? Dan juga yang kedua karena ada wajahku di sini, karena ada mukaku di sini tuh, mukaku tuh. Jadi alangkah baiknya kawan-kawan beli. Ini iklan, ya, ada promonya. Jadi ini belinya ada wajahku, ada mukaku, kan lumayan. Nah, itu beli tuh bagus bukunya. Ya harganya mirip-mirip lah lawan yang tadi lah.
Tapi kayaknya kalau di toko buku ataupun di e-commerce bulan depan dia baru ada. Kalau sekarang kayaknya belum. Kecuali misalnya anak pre-order itu bisa. Pre-order bisa dibantu langsung ke EGC. Lebih murah lagi. Ya. Nah, itulah kawan-kawan pengayaan hematologi kita malam hari ini, pagi kali ini. Tidak lama lagi mungkin entah besok atau hari Minggu video ini bakal saya share juga di YouTube. Itu aja. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.